Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas dua device gue yang udah menjadi andalan gue selama ini teman-temannya. Ini adalah iPhone 11 Pro dan ini adalah iPhone 13. Bentuk depannya seperti ini dan bentuk belakangnya seperti ini teman-temannya. Jadi kita akan bahas secara detail. Kalau kalian dikasih pilihan antara iPhone 13 dan iPhone 11 Pro, kalian bakal pilih yang mana sih teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kita bahas satu per satu. Ini adalah iPhone 11 Pro gue yang udah gue beli hampir 2 tahun teman-temannya. Jadi ini adalah iPhone 11 Pro dengan varian storage 64GB dengan chipset A13 Bionic teman-temannya. Nah, kalau dibandingkan dengan iPhone 13 ini lahir tahun 2021 dengan menggunakan chipset A15 teman-temannya. Jadi antara iPhone 11 Pro dan juga iPhone 13 itu memang ada perbedaan chipset. Ini 15 chipsetnya, ini 13 chipsetnya teman-temannya. Nah, jadi menurut gua secara pribadi memang kalau untuk dari chipset iPhone 13 nih lebih unggul teman-temannya. Tapi bukan berarti iPhone 11 Pro ini jelek performanya, enggak jelek teman-temannya. Tapi sejujurnya untuk iPhone 11 Pro ini sendiri sejak diinstal iOS 17 gue memang ngerasa performanya itu amburadul ya. Udah nggak sesemut di iOS 19 dan iOS 16 itu kalau dari sisi performa untuk iPhone 11 Pro menggunakan chipset A13 Bionic teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi desain teman-temannya. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini guys, bisa kelihatan sendiri kalau iPhone 13 itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan iPhone 11 Pro teman-temannya. Nah, kalau untuk ketipisannya sendiri kalau kita bandingkan seperti ini teman-temannya nggak terlalu banyak ya perbedaannya teman-temannya. Ini menurut gua secara pribadi memang nggak terlalu jauh sih perbedaan ketebalan dari device 2 ini teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi desainnya yang kotak seperti ini, kemudian warnanya gue suka banget dengan desain dari iPhone 13 ini teman-temannya. Tapi kalau untuk dari sisi premiumnya, gue memang ngerasa kalau untuk iPhone 11 Pro dengan balutan doff seperti ini teman-temannya, gue ngerasa memang untuk dari sisi prestisnya untuk iPhone 11 Pro ini dapat teman-temannya. Tapi kalau misalkan dari sisi desain, gue suka iPhone dengan desain kotak seperti ini karena gue memang pecinta untuk iPhone kotak seperti iPhone 5s ini atau iPhone 5 teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone 13 dibandingkan dengan iPhone 5s sendiri untuk ketebalannya seperti ini teman-temannya, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh guys ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gue, bang, desain yang bagus mana sih? Desain iPhone 13 lebih gue suka, tapi untuk dari sisi premiumnya gue lebih suka untuk iPhone 11 Pro teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut dari sisi kamera. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk kamera boba di iPhone 13 itu cuma 2 biji guys ya. Kalau untuk di iPhone 11 Pro juga cuma 3 biji, tapi tetap aja lebih banyak iPhone 11 Pro teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk bobanya sendiri ini lebih besar iPhone 13 ya dibandingkan dengan iPhone 11 Pro guys ya. Wajar karena memang untuk hasil kamera yang dihasilkan di iPhone 13 itu memang lebih bagus daripada iPhone 11 Pro guys ya. Ini memang tidak terbantahkan sama sekali. Yang paling gue suka itu adalah dari sisi perekaman. Perekaman di iPhone 13 ini luar biasa bening dan jernih teman-temannya. Itu yang sangat gue rasakan teman-temannya. Nah, kalau untuk kamera, ini tuh resolusinya sama-sama 12 megapiksel. Untuk kamera depan juga 12 megapiksel. Sama-sama bisa nge-record di 4K tembus 60 frame per second teman-temannya. Baik kamera depan, baik kamera belakang itu sama-sama aja teman-temannya. Tapi yang gue rasakan memang kalau untuk iPhone 13 ini, untuk kualitas video maupun foto itu memang sangat bagus ya. Nggak bisa dibantah sama sekali. Sedangkan kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri, walaupun dia memang kalah dengan iPhone 13, tapi bukan berarti untuk kualitas perekamannya itu jelek teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Selama ini gue tuh selalu bikin konten menggunakan iPhone 11 Pro. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri perbedaannya seperti apa teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kalian ambil foto seperti ini, kalian bisa lihat sendiri kalau memang untuk iPhone 13 itu dia warnanya lebih terang dan lebih jernih aja teman-teman. Sedangkan untuk iPhone 11 Pro sendiri bagus, cuman memang tidak sejernih iPhone 13 guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut ke sisi konektivitas. Bagi gue secara pribadi, keunggulan yang paling utama dari sisi konektivitas ini untuk iPhone 13 itu adalah dia itu sudah bisa yang namanya 5G teman-teman ya. Jadi kemarin itu gue sempat nonton konser Nadine Amizah di ITDC Nusa Dua Bali teman-teman. Di sana itu dapat 5G. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Di tempat gue ini nggak dapat ya 5G, tapi kalau misalkan sudah ke cover dengan sinyal 5G ini langsung otomatis berubah jadi 5G teman-teman ya. Dibandingkan dengan iPhone 11 Pro, di sini ternyata hanya terbatas di 4G aja kalau untuk sinyal teman-teman ya. Jadi nggak ada sinyal 5G untuk iPhone 11 Pro ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini terbatas hanya di 4G, 3G dan 2G. Jadi buat kalian yang memang mendambakan kecepatan sinyalnya kencang seperti 5G, gua rasa untuk iPhone 11 Pro ini bukan pilihan utama buat kalian teman-teman ya.
mungkin kalian bisa start dari iPhone 12 yang sudah support dengan jaringan 5G. Bagi gue secara pribadi, kalau misalkan kalian pakai sebuah device yang sudah support 5G itu memang lebih memiliki keunggulan dari kecepatan internet, teman-teman ya. Siapa sih zaman sekarang yang suka berkoneksi atau berselancar ya di dunia maya tapi sinyalnya lemot? Nggak ada, teman-teman ya. Pasti iPhone 13 ini lebih unggul daripada untuk iPhone 11 Pro sendiri dalam hal sinyal, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman ya. Nah, untuk iPhone 11 Pro ini sendiri, sebenarnya dari sisi performa gue nggak menemukan masalah sejak sebelum diinstal iOS 17. Tapi sejak diinstal iOS 17, gue ngerasa performa di iPhone 11 Pro sendiri ini keteteran banget, teman-teman. Dan gue ngerasa memang kayak kesel aja. Kenapa di iOS 17 malah semakin jomplang, teman-teman. Sedangkan di iOS 15 dan iOS 16 itu ternyata tidak ada masalah sama sekali. Smooth banget, teman-teman. Ini buka Instagram pun kadang-kadang dia langsung force close. Buka MBCA dia force close. Gimana, teman-teman? Gue pengen multitasking dengan kenceng lagi seperti dulu. Sedangkan untuk iOS 17 sendiri ini bikin iPhone 11 Pro gue ini kayak jadi gembel performanya, teman-teman ya. Tapi ini bisa gue maklumi, teman-teman ya, karena kan untuk iOS 18 nanti itu dia bakal disematkan AI dari Apple. Jadi gue rasa untuk iPhone dengan chipset yang udah jadul seperti A13 ini mungkin udah mulai makin keteteran ya pas udah dapat update iOS 18. Prediksi gue sih iPhone 11 Pro ini dapat update terakhir dari Apple sih tahun ini, teman-teman ya. iOS 18 itu adalah iOS terakhir yang mungkin bakal mampir di varian iPhone 11 termasuk iPhone 11 Pro ini, guys ya. Nah, kalau untuk iPhone 13 sendiri dengan sokongan iOS 17 ini, teman-teman, gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali. Performa hybrid untuk main apapun lancar, tidak ada permasalahan sama sekali, teman-teman. Mungkin yang menjadi masalah adalah isu green screen, teman-teman ya. Nah, gue pengen sharing ke kalian, kalau untuk isu green screen di iPhone 13 gue ini udah gue pakai setengah tahun, teman-teman. Tidak ada masalah sama sekali, teman-teman, kalau untuk isu green screen. Gue nggak tahu sih, teman-teman, di luar sana itu seperti apa, tapi dari orang-orang sekitar gue, dari teman-teman gue, dan juga dari beberapa orang yang nge-share ke gue, kalau iPhone 13 itu memang pernah kena green screen. Batch terbaru pun kena green screen, tapi nggak semasif varian Pro atau Max, teman-teman ya. 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max itu lebih rawan kena green screen dibandingkan dengan iPhone 13 ini, teman-teman ya. Nah, yang menjadi pertanda bahwa untuk iPhone 13 ini mungkin relatif lebih kecil kejadian green screen-nya itu adalah kalau misalkan kalian udah dapat batch di atas 2021. Misalkan batch 2022, punya gue ini batch-nya tuh tahun 2022, kalian bisa lihat sendiri di sini, teman-teman ya. Nah, di sini ada batch tahun 2022, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau misalkan untuk batch yang udah di atas 2021, gue rasa memang kecil kemungkinan kena green screen, walaupun relatif masih ada kesempatan buat kena, tapi udah nggak sebanyak dulu. Dan ya Apple nggak mungkin lah ibaratnya untuk iPhone 13 sendiri nggak dikasih perbaikan, teman-teman ya. Tapi even kalau misalkan kalian kena green screen, kalian bisa klaim kok garansi langsung ke reseller resmi di Indonesia. Itu cover kok untuk garansi hardware-nya, nggak ada cuma garansi software doang, teman-teman ya. Oke, jadi ini gue lagi main game, temen-temennya Heyday. Ini aduh main kota-kotaan gini, guys. Apa nih? Oke guys, jadi ini adalah dua device andalan gue, iPhone 13 dan iPhone 11 Pro, teman-teman. Kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri ini 64GB, mungkin di pasaran kalau misalkan bea cukai itu bisa tembus 7 juta, teman-teman, untuk secondnya. Gue ada sempet cek sih kemarin-kemarin. Kemudian kalau untuk 11 Pro yang cuman second X Inter biasa, nggak ada jaminan sinyal lancar, itu harganya itu 5,8 sampai 6 jutaan, teman-teman. Itu sih yang gue tangkap, teman-teman, dari beberapa sosial media toko second iPhone yang terpercaya, teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk iPhone 13 sendiri ini harga barunya itu sekarang 9.999 ya, di varian 128GB, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen beli iPhone, gue rasa memang untuk zaman sekarang itu memang harus beli iPhone dengan storage 128GB, karena lega banget sih, teman-teman, 128GB daripada 64GB di 11 Pro gue ini, dimana gue tuh nyimpennya di iCloud, teman-teman ya. Buat kalian yang males nyimpen di cloud atau penyimpanan online begitu, atau di iCloud atau Dropbox, kalian beli aja yang 128GB, teman-teman. Nah, yang jadi kelemahan dari iPhone 11 Pro sendiri ini sudah nggak ada lagi barunya, dan X internya pun atau secondnya pun gue masih sedikit pesimis ya, banyak yang masih dijual bagus. Gue nggak tahu sih. Tapi punya gue ini masih bagus banget ya, sinyal nggak ada masalah sama sekali, X Inter Amerika, teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 13 sendiri gue beli resmi di iBox. Waktu itu gue beli harganya 11 juta terima 9 alias 12 juta, tapi sekarang udah turun jadi 9 juta terima 9. Nyesek banget, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman ya. Di sini gue hanya pengen cerita tentang device andalan gue di 2024. Gue secara pribadi puas banget dengan performa dua iPhone ini, walaupun memang gue sedikit
kesel dengan 11 Pro yang performanya ternyata udah nggak sesmooth iOS 15 dan iOS 16 waktu dulu teman-teman ya. Nah, mungkin sekian sih video gue kali ini teman-temannya yang ingin kalian ketahui tentang iPhone 13 dan iPhone 11 Pro. Buat yang nanya ke gue, bang, ada toko online terpercaya nggak? Gue sih nggak tahu teman-teman, yang nggak tahu banyak. Tapi yang gue beli itu adalah di Tarafon Denpasar, kemudian Indosiar Bali, kemudian kalau untuk di Yogyakarta itu ada Saira Store teman-teman, yang gue tahu itu memang bagus guys ya. Nah, kalau tiga tempat ini memang gue bisa rekomendasiin bagus banget nih teman-teman, karena sekarang pun banyak banget pilihan dari tiga toko ini teman-teman untuk iPhone yang mereka jual. Baru pun ada guys ya. Nah, mungkin sekian video gue kali ini teman-temannya. Semoga kalian mendapatkan sedikit manfaat dari video gue yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.